Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sidik dan selamat malam Pak Daniel. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Polisi 86 ingin mempresentasikan tentang progres project dari tugas berkom kami, yaitu dari tentang AutoGate atau palang parkir otomatis. Dan sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Glamour Khalif, NIM 165-24148. Dan saya Luis Matthew Sembiring dengan NIM 165241178. Saya Muhammad Lutfi Ardiansyah dengan NIM 165241119. Saya Muhammad Faiz Ali Pasha dengan NIM 165241103. Nama saya Michelle dengan NIM 16524-161. Nama saya Natasha Nagita dengan NIM 165241134. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dasar dari AutoGate atau pintu parkir otomatis. Nah, mungkin sebelumnya kita semua sudah pernah melihat gambar tersebut. Mungkin gambar tersebut bisa kita lihat di parkiran ITB, parkiran mall, atau di parkiran tempat lainnya. Nah, seperti yang kita tahu, sistem pintu parkir otomatis atau AutoGate merupakan sistem otomatis yang mengatur keluar masuk kendaraan untuk ke dalam atau keluar area parkiran. Jadi ada 4 konsep computational thinking yang relevan dengan mengatur sistem ini, yaitu seperti konsep dekomposisi, pola pengenalan, abstraksi, dan algoritma yang dapat memudahkan dalam menganalisis cara kerja dalam suatu sistem pada pintu parkir otomatis. Tapi kenapa kita membutuhkan konsep-konsep seperti ini? Nah, masalah-masalah yang hadir dapat ditangani dengan menggunakan konsep seperti tersebut. Seperti apa? Jadi masalah yang muncul itu seperti bagaimana sistem tersebut mengidentifikasi suatu kendaraan atau sistem merespons terhadap suatu kondisi yang seperti dipencet tombol tiket atau tap e-money, atau cara sistem dapat memastikan keamanan pengendara. Nah, masalah ini dapat diselesaikan dengan lebih mudah, yaitu dengan cara menggunakan berbagai submasalah dengan menggunakan dekomposisi. Membuat sistem pintu parkir otomatis dengan mengabaikan hal yang tidak penting atau abstraksi, lalu menjadikan pengelolaan parkir menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan algoritma dan pola pengenalan. Selanjutnya adalah dekomposisi persoalan. Dekomposisi persoalan dalam sistem parkir otomatis berperan sebagai penyederhanaan dari persoalan yang ada, di mana setiap komponen soal dikelompokkan secara terstruktur sesuai pada fungsi dan perannya masing-masing, dengan tujuan untuk mempermudah penyelesaian persoalan ini. Pada sistem parkir otomatis, sistem dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu sistem utama, sistem pembayaran, dan juga sistem tambahan. Sistem utama berperan untuk mengatur akses kendaraan keluar dan masuk melalui pintu parkir otomatis. Proses dimulai dengan sensor pada sistem mendeteksi adanya kendaraan di depan pintu parkir dan memberikan output berupa sinyal persetujuan yang diteruskan ke sistem untuk lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu verifikasi identifikasi, di mana sistem menerima input berupa kartu uang elektronik yang di-tap pada sistem atau tombol tiket yang ditekan. Setelah verifikasi berhasil, selanjutnya palang akan otomatis terbuka dan mobil dapat masuk area parkir. Dalam sistem utama, komponen-komponen yang ada di dalamnya adalah sensor pada pintu parkir dan juga mekanisme palang serta verifikasi identifikasi. Selanjutnya adalah sistem pembayaran. Sistem pembayaran diawali dengan durasi parkir kendaraan yang telah dicatat oleh sistem dengan input berupa waktu kedatangan saat kendaraan masuk dan waktu keberangkatan saat kendaraan keluar. Perhitungan waktu parkir yang telah dilakukan oleh sistem selanjutnya akan menghasilkan output berupa total durasi parkir kendaraan, yang akan diproses selanjutnya dalam mekanisme tarif. Mekanisme tarif berfungsi untuk menentukan biaya parkir yang harus dibayar oleh pengemudi dari data durasi parkir kendaraan yang telah tercatat serta jenis kendaraannya. Selanjutnya, pengemudi kendaraan akan membayar tarif parkir yang telah ditentukan dengan menggunakan kartu uang elektronik maupun uang tunai yang nantinya akan diterima oleh sistem dan petugas parkir untuk diverifikasi melalui komputer. Proses pembayaran tarif parkir akan menghasilkan output berupa verifikasi berhasil atau tidaknya pembayaran dengan terbukanya palang parkir sebagai indikator keberhasilan pembayaran, serta kendaraan dapat meninggalkan area parkir setelah pembayarannya terverifikasi oleh sistem. Halaman selanjutnya yaitu sistem tambahan.
Sistem tambahan pada persoalan ini berfungsi untuk mendukung operasional sistem utama dan juga sistem pembayaran melalui fitur-fitur keamanan serta dokumentasi data, seperti CCTV yang berperan untuk mengambil gambar plat nomor kendaraan saat masuk dan keluar yang nantinya akan disimpan ke dalam sistem utama dengan tujuan untuk memastikan integritas sistem sebagai cadangan data jika ada yang bermasalah pada sistem utama. Penyimpanan data yang telah dilakukan oleh sistem meliputi plat nomor, jenis kendaraan, dan durasi parkir akan menjadi sebuah database yang terstruktur yang dapat diakses untuk kebutuhan administrasi dan juga audit pada sistem. Selanjutnya akan dilanjut dengan bab abstraksi. Pada bab abstraksi, dalam pintu parkir otomatis terdapat sangat banyak persoalan yang harus dipikirkan dalam pembuatan dan penerapannya. Seperti, sistem akan bersifat pasif apabila tidak ada kendaraan mendekat, atau akan tetap pada posisi dihalangi palang. Selanjutnya, sistem hanya akan bekerja apabila kendaraan melengkapi syarat, seperti memiliki memiliki plat atau identifikasi yang valid. Selanjutnya, kapan sebuah pintu harus dibuka dan kapan sebuah pintu harus ditutup. Kemudian, cara sinyal yang terdetek agar pintu bisa berfungsi. Cara sistem untuk memverifikasi durasi atau mendeteksi jenis kendaraan yang keluar maupun masuk untuk menentukan biaya yang harus dibayar. Bagaimana cara sistem untuk memverifikasi pembayaran yang telah dilakukan, dan bagaimana sistem memberikan peringatan kepada pengguna apabila pembayaran tidak valid. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang telah disebutkan oleh teman saya, pasti kita dalam mendesain suatu program harus mengabaikan detail-detail yang sangat banyak yang kemungkinan akan menghambat kita dalam membuat suatu program. Sehingga kita harus menentukan informasi yang penting dan relevan dengan permasalahan sekaligus dengan mengabaikan detail yang tidak penting untuk menyederhanakan permasalahan. Karena tujuan buat pintu parkir otomatis adalah untuk efisiensi, seperti untuk menghitung dan menagih tarif parkir kendaraan yang keluar dan masuk, sehingga hal-hal yang relevan dapat kita persempit menjadi 3 bagian pada pintu parkir otomatis. Yang pertama yaitu jenis kendaraan yang ingin melewati autogate. Pasti hanya ada beberapa kendaraan yang bisa melewati autogate, tidak semua kendaraan. Yang kedua yaitu lama kendaraan diparkirkan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah saldo pembayaran pengemudi untuk membayar tarif parkir kendaraan agar dapat melewati pintu parkir otomatis. Selanjutnya, pseudocode. Jadi untuk pseudocode saya akan menjelaskan pseudocode dan program pintu parkir otomatis ini. Jadi pertama kita harus menginput dulu jenis kendaraannya antara mobil atau motor. Lalu kita menginput lama parkirnya si mobil atau motor tersebut. Lalu kita juga harus input saldo yang dipunyai oleh si pengendara itu. Lalu kita hitung dulu. Jika lama parkir itu kurang atau sama dengan dari 10 menit, maka maka di program itu akan mengoutput sebuah tulisan parkir gratis. Silakan keluar atau terima kasih sudah berkunjung. Jika lebih dari 10 menit, maka biaya itu dihitung. Jadi rumusnya biaya sama dengan hitung biayanya kendaraan lalu dikali dengan lama parkirnya. Jika saldonya jika saldonya lebih dari sama dengan biaya, maka saldo itu akan dikurangi dengan biaya, maka tersisa saldo yang setelah dikurangi biaya, lalu dikeluarkan output tarif Anda adalah tarif sekarang, lalu ada tulisan terima kasih sudah berkunjung. Jika tidak, maka akan mengoutput tulisan saldo tidak cukup. Dan selanjutnya output. Baik, dilanjutkan dengan flowchart. Pada flowchart, itu tuh bisa dilihat alurnya pada saat program start atau dimulai. Kita pertama menginput terlebih dahulu jenis kendaraan, kemudian kita menginput lama parkir kendaraan, lalu diinput saldo untuk pembayaran tarif parkir. Nah, kemudian
akan dilakukan proses iya atau tidak pada apakah kendaraan diparkir lebih lama atau sama dengan 10 menit. Apabila tidak lebih lama atau sama dengan dari 10 menit, maka akan dihasilkan output tarif parkir Anda gratis. Terima kasih telah berkunjung, karena kendaraan tidak dikenakan biaya tarif parkir. Kemudian apabila kendaraan telah parkir lebih lama atau sama dengan 10 menit, maka akan dihitung tarif parkir sesuai dengan lama parkirnya dan juga sesuai dengan jenis kendaraannya. Kemudian setelah sudah dihitung tarif parkirnya, program akan menentukan apakah saldo cukup untuk membayar tarif parkir tersebut. Apabila tidak, maka akan dihasilkan output maaf saldo Anda tidak cukup, dan apabila saldonya cukup untuk membayar, maka akan dihasilkan output tarif parkir Anda adalah tarif dari kendaraan tersebut, dan juga terima kasih telah berkunjung. Kemudian program selesai. Kemudian untuk kode yang kami susun untuk mesin parkir otomatis ini, pertama bisa dilihat nama programnya, program AutoGate dari pintu parkir otomatis. Kemudian untuk kamusnya itu ada data string yaitu kendaraan, lalu data integer yaitu waktu, saldo, dan tarif. Nah, bisa dilihat sesuai dengan flowchart yang tadi, kita tuh pertama menginput semua yang dibutuhkan dulu, yaitu jenis kendaraan, lama parkir, dan saldo pengemudi. Kemudian setelah itu dijalankan kode untuk menghitung tarif parkir dari kendaraan tersebut. Jika waktunya lebih dari atau sama dengan 10 menit, maka akan dihitung tarif parkir. Tapi apabila kurang dari 10 menit, maka tarifnya sama dengan 0 atau gratis. Nah, kemudian dibedakan waktu parkirnya itu menjadi kelipatan 120 agar perhitungannya bulat. Kemudian else itu untuk yang di antara 1 sampai dengan 120 kelipatannya. Kemudian dilanjutkan dengan output. Saya akan melanjutkan yang kode bagian output. Jadi di output ini kita lihat dulu jika saldonya cukup sesuai dengan tarif yang dikenakan atau tidak. Jadi jika saldonya lebih dari atau sama dengan tarif, kita cek dulu apakah tarifnya emang udah 10 menit gratis atau tidak. Jadi kalau tarifnya gratis, maka nanti akan di output parkir Anda tidak dikenai biaya. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jika dikenakan tarif berapa, nanti akan dikeluarkan output biaya parkir Anda adalah tarif rupiah, dan terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, jika saldonya tidak cukup atau kurang dari tarif, maka akan di output atau di print, maaf saldo Anda tidak mencukupi, mohon untuk menggunakan metode pembayaran yang lain. Baik, sudah sampailah pada akhir presentasi dari kami. Seperti itulah sistem pintu parkir otomatis dalam konsep berpikir komputasional. Semoga presentasi ini bermanfaat, dan mohon maaf jika kami ada salah kata atau salah perbuatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.